Selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini kita akan melanjutkan cerita Kuburan Sundel Bolong, dimana di akhir cerita pada episode yang lalu diceritakan bahwa Anita sampai di rumahnya Martini dan melihat-lihat. Sampailah ia di bangunan kecil seperti kandang kambing yang ada di bawah pohon randu di belakang rumah. Oh Tuhan, tampak seorang wanita yang acak-acakan sedang dirantai kakinya. Di sampingnya ada makanan dan minuman yang sudah disantap sebagian. Inikah Martina, saudara kembar Sundel Bolong itu? Pergi! Martina yang menyadari kehadiran Anita mengamuk dan mengusirnya. Di saat mengamuk, Anita sedikit memperhatikan wajah si gila tersebut. Ternyata sangat mirip dengan yang dilihatnya di mimpi kemarin, yaitu wajah pengantin wanita sebelum sosoknya berubah menjadi hantu Sundel Bolong. Anita yang takut jadi perhatian orang langsung terbirit-birit pergi. Sambil berpikir dan bertanya-tanya, dia mencoba menyimpulkan tentang arti mimpinya. Bagaimana mungkin dua orang asing yang saling ada kaitannya bisa masuk ke dalam mimpi? Dia bahkan tidak mengenal mereka berdua. Malam kini kian mencekam setelah jatuh korban yang kedua, yaitu Tarmizi. Suasana desa menjadi begitu sunyi. Hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona di waktu itu. Angin pun enggan berhembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa. Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk memadu kasih. Jumi dan Sasno, muda-mudi yang masih bau kencur. Mereka memanfaatkan rindangnya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Tampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dirasakan warga di malam hari. Keasyikan mereka tiba-tiba terhenti akibat ada beberapa kerumunan semut yang menggigiti lengan dan betis Jumi. "Kita pindah aja bang, di sini banyak semut," kata Jumi. Semula Sasno menolak, tapi karena Jumi terus merengek, akhirnya dia menuruti permintaan kekasihnya itu. Pindah kemana enaknya? Tempat yang sepi tapi tak jauh dari pemukiman penduduk. Karena jika setan itu muncul, dia bisa langsung minta tolong, pikir Sasno. Mereka mencari-cari tapi tak ada tempat yang sesuai. Tanpa sadar mereka telah jauh dari rumah penduduk dan berada di perbatasan hutan, berjarak 100 meter dari kuburan Sundel Bolong. Tanpa ada rasa merinding, mereka lalu melanjutkan hal yang tak berpendidikan itu. Di tengah keasyikan mereka, tiba-tiba sepotong tangan memegang kepala Sasno dari belakang dan menariknya jauh melesat ke dalam hutan. Jumi spontan berteriak histeris. Sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya, wanita itu mengejar Sasno. Teriakannya masih terdengar di tengah pengejaran tersebut. Langkah kakinya kemudian terhenti ketika dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri adalah kuburan Sundel Bolong. Nyalinya mengkerut, dadanya kembang kempis begitu cepat. Jantungnya bergoyang tak berirama. Pelan-pelan dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan. Siapa tahu sang empunya bangkit. Karena tak mendapat jawaban dari Sasno, dia berjalan mengelilingi pohon beringin yang menaungi kuburan misterius itu. Tak seberapa lama, dia kembali histeris. "Bang Sasno!" Kali ini teriakannya semakin keras bak geledek. Didapatinya sang kekasih sudah menjadi mayat. Matanya melotot, dadanya tertancap tombak yang berasal dari bambu. Tak kuat menyaksikan hal semengerikan itu, dia pingsan dan baru ditemukan oleh warga kampung keesokan harinya. Dan seperti biasanya, berjubel orang memadati ingin menyaksikan keganasan Sundel Bolong itu.
Kedua orang tua Sasno hanya pasrah melihat putra keduanya terbujur kaku, sementara Jumi berulang kali pingsan di samping jenazah kekasihnya. Beberapa hari kemudian, wajah cantik Anita pucat seperti kurang tidur. Terlihat sedikit lingkaran hitam di bawah matanya. Sesekali dia menguap. Nampaknya benar dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Mimpi itu lagi, mimpi aneh yang sama. Mengapa dia selalu mendapatkan mimpi itu setiap malam? Karena tidak mau menceritakan mimpi yang dilihatnya akhir-akhir ini, dia menjadi semakin kebingungan. Terkadang dia melamun, menggaruk-garuk kepala, kemudian melamun lagi. Dia mulai jenuh dengan keadaan ini. Lebih baik aku ke rumah neneknya Martini. Siapa tahu beliau bisa menjelaskan sesuatu, pikirnya. Tanpa seizin orang tuanya, Anita menuju rumah Waliem. Dengan beralaskan sendal jepit, dia kembali menyusuri jalanan terjal. Cuaca hari ini tidak mendung, jadi dia tak perlu terburu-buru. 15 menit kemudian, dia sudah sampai di kediaman Waliem. Tapi rumah tampak sepi. Terlihat gembok yang menggantung di pintunya. Mungkin Waliem sedang keluar. Aku tunggu saja di sini, katanya dalam hati. Entah bagaimana, timbul niat Anita untuk kembali ke tempat Martina, saudara kembar Martini yang dipasung di belakang rumah itu. Tanpa takut dia menuju ke sana. Sayup-sayup dia mendengar suara seseorang sedang berbincang-bincang. Diintipnya dari pojokan sambil menyembunyikan dirinya. Dia kaget setelah melihat Bagus kekasihnya sedang berada di depan gubuk tempat Martina dipasung. Entah apa yang dia katakan, tapi dari raut mukanya dia tampak gembira. Aku akan kesini lagi nanti malam sayang, kata Bagus. Kalimat terakhir yang diucapkan Bagus itulah yang terdengar jelas oleh Anita. Rasa tak percaya timbul di batinnya. Bagaimana mungkin orang yang ingin dijadikan calon suami tega mengatakan hal itu kepada wanita lain? Lebih tak masuk akal dia mengucapkannya kepada orang yang kurang waras. Tetesan air mata mulai menghiasi pipi Anita. Sambil berlalu pergi, dia terus membiarkan air matanya berlinang. Tatap matanya kosong, hampir tak bisa dikontrol lagi kecepatan jalannya. Hingga hanya 10 menit dia sudah sampai di kamarnya, lalu menangis jadi-jadinya. Di otaknya muncul kenangan-kenangan yang indah bersama kekasihnya, Bagus. Sejak awal dia percaya bahwa Bagus adalah pilihan yang tepat. Tapi setelah yang didengarnya tadi, semua seakan berbalik 360 derajat. Nanti malam aku akan memergoki mereka. Aku pengen tahu bagaimana reaksinya setelah melihat aku, kata Anita dalam hati. Jam 9 malam, diam-diam Anita sudah sampai di rumah Waliem. Di pojokan tempat dia tadi menguping pembicaraan Bagus dengan Martina. Hingga 5 menit dia menunggu, Bagus tak juga muncul. Dia menambah kesabarannya sampai 30 menit. Namun Bagus masih tak dilihatnya. Jangan-jangan dia sudah berada di dalam dan berbuat mesum, pikirnya. Sembari menggigit bibirnya, dia langsung menghampiri pasungan Martina. Diintipnya ke sela-sela pintu. Karena kondisinya gelap, dia kesulitan melihat apa yang sedang terjadi di dalam ruangan kecil itu. Tiba-tiba, pintunya terbuka sendiri. Anita mundur sejengkal lalu histeris. Sosok sundel bolong berlumuran darah sedang berdiri di hadapannya. Dia ingin berteriak sekeras-kerasnya, tapi aneh, suaranya tak bisa keluar sama sekali. Beruntung kakinya masih berfungsi sehingga tanpa dikomando, Anita berlari secepat halilintar menjauh dari sosok seram itu. Karena keadaan gelap dan senternya mati, bukannya arah rumah yang dia tuju, tapi malah hutan yang kini dia masuki. Beberapa saat setelah sadar dia salah arah, lampu senternya kembali berfungsi. Dia mati sekitar dengan cermat. Oh Tuhan, kenapa aku sampai di sini? Kata Anita kembali ketakutan. Dirinya sekarang berada di samping kuburan sundel bolong. Bulu kuduknya yang sudah berdiri dari tadi malah tak mau tidur lagi.
Angin yang bertiup lumayan kencang disertai gugurnya daun beringin seakan memberi pertanda sundel bolong itu bakal muncul lagi. Sebelum dia membunuhku, lebih baik aku pergi dari sini, pikirnya sambil bergegas pergi. Belum jauh dia melangkah, tiba-tiba dia mendengar jeritan seseorang sedang kesakitan. Berulang kali suara itu terdengar. Nampaknya suara itu tidak asing bagi telinga Anita. "Mas Bagus?" kata Anita. Ditolehnya arah kanan lalu ke kiri. Kemudian diputarkannya pandangannya 360 derajat. Namun tak ada Bagus, sang kekasihnya itu. Dicermati lagi suara itu, makin lama makin jelas, dan yakin itu suara Bagus sedang kesakitan. Anita lalu memeriksa di balik pohon dan semak-semak sambil sedikit terisak. Dalam hatinya terus berdoa demi keselamatan sang kekasih. Walau tadi siang Bagus telah membuat hatinya teramat kecewa, tapi dia tidak tega bila harus menyaksikan Bagus tewas. Mas Bagus," teriak Anita. Tak lama kemudian ada jawaban dari Bagus. "Anita, cepat pergi, jangan kesini," ucap Bagus dengan suara yang lirih. Mendengar peringatan itu, bukannya pergi menjauh, tapi Anita malah menyongsong ke arah datangnya suara itu. Seketika itu juga Anita berlari menembus semak dan beberapa jaring laba-laba. Tak dihiraukan berapa kali kulitnya tergores duri. Telapak kakinya masih terus diajaknya berlari. "Mas Bagus," teriaknya. Anita kaget saat melihat tubuh kekasihnya sekarat. Lengannya tergores benda tajam. Dari lukanya mengalir darah segar yang terus mengucur. Muka Bagus meringis, menahan kesakitan yang amat sangat. Dia bersandar di bawah pohon beringin yang tak begitu besar. Di sekitarnya nampak bekas tanah yang terinjak-injak tak karuan, seperti bekas perkelahian. "Kenapa kamu kesini? Cepat lari, selamatkan dirimu," kata Bagus. "Tidak mas, kamu harus selamat," jawab Anita sambil berusaha membantu Bagus berdiri. Dengan susah payah Anita berusaha membantu Bagus bangun. Tenaganya yang hanya seorang wanita hampir kesulitan membuat lelaki bertumbuh kembali itu berdiri. Tiba-tiba kepala Anita dicengkram dari belakang, ditarik dan dibenturkan ke pohon. Seketika Anita roboh. Bagus yang sudah tak bertenaga ikut roboh. Mereka bertumpuk bagai seonggok bangkai di bawah beringin. Sesosok pria kini tengah berdiri di depan mereka yang tengah terkulai. "Dia tidak ikut masalah kita, Parman. Biarkan dia pergi," Bagus memohon kepada orang yang kini berdiri di hadapannya. "Salah dia sendiri yang datang kemari. Aku tidak mau ada saksi mata. Kalian semua harus aku habisi," kata Parman. Anita yang tidak tahu siapa laki-laki itu hanya mengadu kesakitan. Kepalanya seperti berputar-putar. Sesekali dia terpejam lalu melek lagi. "Akuilah semua kejahatanmu dan serahkan dirimu kepada yang berwajib," kata Bagus kepada Parman yang hanya tertawa dan berkaca pinggang. "Kau kira aku gila? Mana mungkin aku mau melakukan hal konyol seperti itu. Aku masih pengen menikmati hidup bebas, walau aku harus membunuh kalian berdua. Toh, penduduk akan mengira sundel bolong itu yang membunuh kalian," ucap Parman. "Jangan sesumbar kamu biadab. Kamu yang membunuh Martini. Kamu lihat teman-temanmu sudah mati, tinggal kau yang tersisa. Serahkan dirimu sebelum arwahnya datang," teriak Bagus. Mana si sundel itu? Suruh dia kemari. Akan kubunuh sekali lagi," teriak Parman semakin kalap. Petir tiba-tiba menggelegar. Angin bertiup amat kencang, membuat pandangan Parman terganggu. Debu bercampur daun-daun yang berguguran meliuk-liuk bagai topan kecil. Tak lama kemudian terdengar suara, "Parman." Sontak Parman bergidik. Bulu romanya sedikit menjulang kokoh. Sekujur tubuhnya merinding. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya bergetar. "Aku di sini, Parman." Suara itu terdengar lagi. Kali ini semakin dekat. Bagus dan Anita juga tak kalah ketakutannya. Siapa itu?" kata Parman. "Aku di sini, Parman. Di atas sini," ucap suara itu.
Mata Parman melotot, nafasnya sulit diatur saat melihat sosok sundel bolong yang berdiri di dahan pohon beringin tempat Bagus dan Anita terkulai. Tidak, tidak mungkin, kata Parman. Tanpa sadar lelaki itu berjalan mundur. Lalu sebuah tombak bambu menembus lengan kanannya. Parman berteriak. Dia jatuh tersungkur. Tak lama darah mengucur dari lukanya. Dilihatnya ke belakang, sundel bolong itu telah berada di belakangnya, memegang tombak bambu. Ampuni aku Martini, ucap Parman memelas. Aku di sini, Parman. Parman terkejut karena sundel bolong yang dilihatnya tadi masih berada di atas dahan pohon beringin. Anita yang nampak sudah mampu mengontrol kesadaran juga heran melihat ada dua hantu sundel bolong. Yang satu berada di atas pohon, dan yang satu lagi berada di belakang Parman tengah membawa tombak. Kau heran, Parman? Kata sosok seram yang membawa tombak. Rambut yang menutupi mukanya disibakkan, diperlihatkannya dengan jelas wajahnya. Namun bukan sosok seram yang diperlihatkan, melainkan sosok cantik jelita. Martini? Kata Parman. Ya, aku Martini. Selama ini aku masih hidup. Karena yang kamu bunuh itu sebenarnya Martina, saudara kembarku yang mengidap gangguan jiwa, tutur Martini penuh emosi. Jadi yang dulu kami perkosa itu Martina? Ucap Parman kaget. Iya, itu Martina, potong Bagus sambil merintih. Setelah mengumpulkan tenaga, Bagus meneruskan kata-katanya. Kejadian sebenarnya adalah dulu Martini kasihan melihat saudaranya dipasung. Dengan sembunyi-sembunyi dia melepaskan pasungannya itu. Namun tanpa diduga Martina kabur. Lalu Martini mengejarnya. Tapi kalian menemukan Martina terlebih dahulu dan merenggut kehormatannya, ungkap Bagus. Kamu, Jatmiko, dan Sasno lalu dengan keji membunuhnya. Aku yang melihat dari kejauhan tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu aku berpura-pura jadi Martina agar aku bisa balas dendam, supaya arwah saudariku tenang. Dasar keparat, ucap Martini yang masih memegang tombak bambu. Lalu ujung bambu dihantamkan ke pelipis Parman. Aduh, sakit. Ampuni aku, ucap Parman. Pelipis Parman sudah mulai berlumuran darah. Tak sedikit pun perasaan iba yang diperlihatkan Martini. Dia terus mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh lelaki biadab itu, ke paha, tengkuk, dan punggungnya, dan sekali ke kemaluan Parman. Lelaki pendosa itu hanya bisa merangkak berusaha menjauh dan minta tolong. Tapi suara petir membuat suaranya tak mungkin didengar oleh siapapun. Martini lalu menatap ke dahan tempat arwah Martina, hantu sesungguhnya berdiri. Dia tersenyum dan berkata, dendam kita sudah impas. Ditancapkan tombak bambu ke punggung Parman yang tembus ke jantungnya. Seketika Parman tewas setelah mengerang kesakitan. Martini kemudian menghampiri Bagus dan Anita, lalu membawa mereka ke perkampungan. Di jalan Martini menceritakan semua kepada Anita. Dialah yang sebenarnya membunuh Jatmiko dan Sasno. Dengan bantuan Bagus dia merencanakan menyamar sebagai hantu. Walaupun sosok hantu Martina sering menampakkan diri sebagai sundel bolong, tapi dia tidak mampu melakukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan kakekmu, Tarmici? Tanya Anita. Memang semua penduduk mengira beliau dibunuh oleh sundel bolong, tapi Parmanlah yang membunuhnya. Aku melihatnya sedang menyeret tubuh kakek dan diletakkan di bawah pohon, supaya seolah-olah sundel bolonglah yang membunuhnya, ungkap Martini. Jadi Martina memberiku isyarat lewat mimpi bahwa sebenarnya Bagus itu adalah kekasihmu dan kalian akan segera menikah? Tanya Anita. Ya, memang benar. Tapi mungkin keadaan tidak akan berjalan seperti itu. Mengingat aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Lebih baik kamulah yang tepat menjadi pendampingnya, kata Martini. Pembicaraan mereka berakhir saat Bagus dan Anita memasuki rumah Bagus. Martini kembali ke pasungan dan hendak mengakui semua perbuatannya yang main hakim sendiri itu. Anita yang mengetahui cerita sebenarnya mengurungkan niatnya untuk bersanding dengan Bagus dan meminta Bagus untuk menunggu Martini bebas dari penjara. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari kuburan sundel bolong.
Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.